Hai sobat, selamat datang di tanah Papua. Provinsi Papua adalah provinsi yang terletak di ujung timur negara Indonesia. Provinsi ini menyimpan banyak potensi menarik, mulai dari keanekaragaman hayati, adat istiadat, hingga makanannya. Tak hanya itu, Provinsi Papua juga menjadi salah satu wilayah yang berjasa dalam membantu menyerap karbon dunia. Hal tersebut karena sebagian besar wilayah di Provinsi Papua merupakan lahan gambut. Lahan gambut inilah yang juga membuat Provinsi Papua terkenal memiliki banyak hamparan tanaman sagu. Seperti yang kita ketahui, tanaman sagu adalah komoditas yang cocok dan dapat tumbuh subur di lahan gambut. Tak heran jika banyak yang menyebut bahwa surga sagu ada di tanah Papua. Ingin tahu lebih lanjut tentang sagu di Papua? Ikuti perjalanan saya selama di Papua hanya di Serba Ragam, seruan kabar gambut dan mangrove. Saat ini saya sedang berada di Merauke, tapi perjalanan saya tidak berhenti di sini. Hari ini saya akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Mapi, salah satu kabupaten dengan potensi sagu terbesar ketiga di Provinsi Papua, setelah Kabupaten Merauke dan Asmat, dengan luas sekitar 800.000 hektar. Jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Mapi. Akan ngapain kita di Mapi? Tunggu aja di serba-serbi gambut mangrove, tetap di Serba Ragam. Jadi dalam perjalanan ke Mapi akan kita tempuh lewat jalur udara. Dan ini dia pesawatnya. Pesawat yang akan kita tumpangi merupakan pesawat kecil yang memiliki rute penerbangan dari Merauke menuju Kabupaten Mapi. Pesawat ini hanya dapat mengangkut sebanyak 12 penumpang saja loh sob. Kurang lebih waktu yang kita akan tempuh adalah 1 jam perjalanan melalui perjalanan udara. Sampai jumpa di Mapi. Pesawat kecil yang kita tumpangi cenderung terbang dengan ketinggian rendah, makanya pemandangan di bawah bisa jelas terlihat. Perjalanan 1 jam menggunakan pesawat ini tidak akan terlalu terasa karena di sepanjang perjalanan, sobat akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan lahan gambut dengan vegetasi yang rimbun. Wah, indah sekali ya sob. Sampai di Bandar Udara Kepi, tepatnya di Kabupaten Mapi. Ikuti perjalanan terus perjalanan kami ya di Kabupaten Mapi. Nah, setelah mendarat di Bandara Kepi, saya masih harus melanjutkan perjalanan darat menuju ke Kampung Yetan, kampung yang akan menjadi tujuan akhir saya. Perjalanan dari Bandara Kepi ke Kampung Yetan bisa ditempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Setelah perjalanan panjang, akhirnya saya sudah sampai ke Kampung Yetan. Nah, saat ini saya akan menemui seorang kepala Kampung Yetan yang bernama Bapak Leonardus. Tunggu aksi saya di Serba Ragam. Saya bersyukur sekali kali ini bisa bertemu dengan Bapak Leonardus, kepala Kampung Yetan. Bapak Leonardus merupakan satu dari sekian banyak masyarakat yang masih mencari sagu untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, kali ini Bapak Leonardus berbaik hati mengajak saya ke rawa sagu untuk mencari sagu. Perjalanan menuju ke rawa sagu dilakukan dengan berjalan kaki. Bagi saya yang tidak terbiasa berjalan kaki, tentu perjalanan kali ini akan terasa sangat panjang dan mungkin melelahkan. Tapi itulah keseruannya. Jangan bosan untuk ikuti perjalanan saya ya sob, tetap di Serba Ragam. Kabupaten Mapi terletak di bagian selatan Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki julukan kawasan sejuta rawa produktif karena hampir sebanyak 70-80% kawasan di Kabupaten Mapi merupakan lahan rawa. Luasnya lahan rawa tersebut membuat komoditas seperti tanaman sagu tumbuh subur di Kabupaten Mapi. Sebelum nebang sagu Pak, itu biasanya apa aja yang dilakuin? Ya, sama harus Pak dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Kalau sudah bersih, Ya. berarti langsung dinebang. Langsung ditebang, bersihkan, Ya. bersih, langsung ditebang. Ya, Begitu ya? ditebang terus dia punya kulitnya kan harus dikupas lagi. Dikupas dulu ya? Ya, dikupas dulu. Dikupas setelah nanti dia punya tulangnya dikeluarkan. Tulangnya dikeluarkan. Ya, tulangnya dikeluarkan nanti lihat dia punya isinya. Isinya? Isinya baru langsung kita totok dia.
Oh, ketika ada isinya kita langsung totok. Iya, langsung totok. Jadi, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membersihkan daun-daun dan ilalang yang ada di sekitar tegakan sagu, agar memudahkan saat proses penebangan. Nah, pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sendirian sob, tapi perlu banyak tenaga yang dikerahkan. Makanya, kali ini bukan cuma saya dan Bapak saja yang akan membersihkan tegakan sagu, ada teman-teman Bapak yang juga turut membantu. Proses pembersihan tegakan sagu ini dilakukan menggunakan parang. Setelah tegakan sagunya bersih dari ilalang dan daun pelepah, tegakan sagu bisa mulai ditebang. Nah, karena proses penebangannya masih manual, tentu akan memakan banyak waktu dalam prosesnya. Beruntungnya, kali ini kita bertemu mama papa yang sudah menebang sagu dan mulai proses menokok sagu sehingga kita tinggal melanjutkannya saja. Kali ini saya akan mencoba untuk pertama kalinya menokok sagu. Hasil dari menokok sagu kemudian dikumpulkan dalam karung kecil. Setelah itu dilanjutkan ke proses penyaringan untuk menghasilkan tepung sagu. Proses penyaringan juga menggunakan alat sederhana dan tradisional. Alat saring dirakit sendiri oleh papa mama menggunakan bahan dari pelepah sagu yang disusun sedemikian rupa. Jadi teman-teman, ini hasil dari usaha saya ya, yang nggak seberapa ini. Kita akan coba langsung ke proses selanjutnya. Gimana nih caranya? Siram air dulu. Dalam proses penyaringan ini, kita menggunakan air rawa yang ada di sekitar lokasi menokok sagu. Kali ini untuk proses penyaringannya, saya akan dibantu oleh mama. Ini sudah gemas. Nah, tadi setelah diremas di sini, lanjut air mengalir setepung-tepungnya. Nah, nanti tepungnya akan mengendap di sini ya, Pak ya? Ya, ada mengendap di sini. Akan duduk di ya. sini ya. Dan air yang bening yang murni akan dengan sendirinya keluar. Iya, dengan sendirinya keluar. Jadi tepungnya yang berat ini langsung dia duduk. Tepung yang berat akan duduk dengan sendirinya. Iya. Begitu teman-teman, ternyata proses ini melelahkan. Sekarang kita akan melihat hasil tepungnya seperti apa. Tepung yang masih basah ya, teman-teman. Sudah mengeras di sini ternyata. Nah, ini kira-kira seperti ini jadinya. Sagu yang kita remas tadi, airnya mengendap, tepung-tepungnya mengendap dengan sendirinya dan jadinya seperti ini. Kita kembalikan lagi, dan ini air yang tidak mengandung sagu akan berjalan dengan sendirinya ke pembuangan. Jadi sagu-sagunya sudah mengendap dengan sendirinya seperti itu. Kira-kira begitu ya, Pak? Ya, begitu, Pak. Untuk mendapatkan tepung sagu, kita harus menunggu hingga airnya habis mengalir sehingga menghasilkan endapan sagu. Namun, agar lebih cepat, kadang masyarakat di sini langsung mengeluarkan airnya dan mengambil endapan sagunya. Dan dengan dihasilkannya tepung sagu, berarti semua prosesnya telah selesai. Setelah itu, tepung sagu dibawa pulang ke rumah dengan karung kecil. Cara bawanya pun unik sob, yaitu dengan mengalungkan tasnya di kepala. Sobat bisa bayangkan ya, seberapa berat beban yang saya bawa ini. Papa mama sungguh luar biasa. Akhirnya selesai juga sob. Saya dan bapak bersiap untuk pulang menuju rumah. Sesampainya di rumah, tepung sagu basah yang sudah didapatkan biasanya akan disimpan di gudang belakang rumah. Untuk selanjutnya, tepung sagu basah harus dikeringkan menggunakan bantuan sinar matahari
sebelum bisa diolah menjadi bahan makanan. Wah, ini siap semua kan, Mama? Sudah. Sagu-sagu ini. Boleh saya ikut belajar bungkus sagu? Bisa. Bisa ya? Iya. Bisa ya? Saya belajar ya? Iya. Oke, saya ikut belajar, Mama. Iya. Permisi, Mama. Kali ini, tak hanya belajar menokok sagu, saya bersama istri Bapak Leo dan yang lainnya akan belajar cara mengolah sagu. Kebetulan sekali, hari ini mama-mama akan membuat sagu bakar. Karena saya tertarik, saya coba untuk bergabung. Jadi teman-teman, ini ada sabunya, ini contoh yang salah, Mama ini contoh yang benar. Saya ini baru magang ya di sini ya. Latihan. Ini apa, Mama? Ulat sagu. Nah, ini mau diapakan ini ulat sagu ini? Mau dibungkus. Dibungkus kan? Lalu diapakan? Habis dibungkus? Selesai ini bungkus, dasar dia bakar. Oh, mau dibakar ya nanti Iya, ya? sama-sama dengan sagu bungkus. Sama-sama dengan sagu bungkus ya? Iya. Boleh Iya. saya pinjam bentar ya? Sagu. Nah, ini dia ulat sagu yang nantinya akan dibakar bersama-sama dengan sagu. Bungkus. Dengan sagu kelapa tuh. Belum lengkap rasanya jika kita tidak menikmati ulat sagu sebagai salah satu kuliner khas Papua. Ulat sagu ini juga dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi loh sobat. Nah, kali ini Mama akan membakar ulat sagunya dengan cara dibungkus menggunakan daun sebagai bahan santapan kita hari ini. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi ya. Pengikatan yang sudah jadi yang lebih baik, yang tentunya bukan karya saya tapi karya mama-mama di sini. Kita bisa lihat dari ujung ke ujung, rapi sekali. Lalu proses selanjutnya apa ini, Mama? Kita langsung bakar kah? Langsung bakar. Langsung bakar ya nanti ya. Iya, ngetik. Nah, jadi teman-teman, kita bakar sagu ini menggunakan sabut kelapa ya. Jadi sabut kelapa ini kita tata di bawah sagu-sagu ini untuk menjaga baranya tetap menyala. Proses pembakaran sagu pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 2 jam. Jadi sobat-sobat sekalian, ini adalah sagu yang sudah jadi dan sudah siap untuk dimakan. Nah, sekarang saya akan makan bersama keluarga Bapak Leonardus. Ada apa aja di sini? Bisa kita lihat ada apa aja nih? Di sini ada ulat sagunya, ada ikannya, Ikan apa saja nih, Bapak? ikan betik sama ikan kastornya. Ikan gastor dengan Iya. ikan Ikan betik, betik. ya. Jadi kita akan makan sagu dengan lauk ikan gastor, ikan betik, dan ulat sagu. Ulat sagu. Seperti apa rasanya? Kita coba. Saya ikut coba. Kali ini saya akan menantang diri saya untuk makan ulat sagu, teman-teman. Yo, mari. Mari kita coba ya. Hati-hati jangan sampai alergi. Sagunya teksturnya enak. Kalau dari segi rasa memang ya seperti layaknya karbohidrat, hambar-hambar saja. Oleh sebab itu kita harus menggunakan lauk. Kalau di sini ada ulat sagu, ada ikan. Nah, saya akan coba ulat sagunya. Saya minta izin untuk coba ulat sagu. Mari. Baik. Ini ulat sagu. Hei. Rasanya gurih. Ini benar-benar gurih. Enak. Dan saya sebenarnya ketagihan dengan ulat sagu ya. Boleh saya ulat sagu satu lagi ya? Silakan. Masyarakat di Kampung Yatan biasa untuk mengonsumsi sagu setiap hari sebagai sumber karbohidrat. Senang rasanya hari ini saya bisa merasakan makan olahan sagu bersama dengan Papa dan Mama. Seperti kata Bapak Leo,
rawa sagu sudah mulai jauh dari kampung. Oleh karena itu, budidaya sagu adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian tanaman sagu yang sehari-harinya dikonsumsi oleh masyarakat. Sobat Gambut, itulah yang pada akhirnya mendasari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menjalankan program revitalisasi ekonomi masyarakat melalui budidaya sagu. Kampung Yatan adalah salah satu kampung yang mendapat bantuan revitalisasi ekonomi dengan lahan budidaya sagu seluas 7,5 hektar. Mari bersama kita dukung program restorasi gambut yang turut melestarikan sagu di Papua. Ikuti kisah menarik lainnya hanya di Serba Ragam, seruan kabar gambut dan mangrove. Sampai jumpa di episode selanjutnya.